Oke, teman-teman dan kakak-kakak asdos sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan di sini kami ingin mempresentasikan tugas rancang asisten dosen dasar pemrograman jaringan I. Eh, Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya Andrew Tujuale dengan NIM 67 2024 117. Saya Adele Masya dengan NIM 67 2024 119. Saya Matu Septian Nugroho NIM 67 2024 113. Oke, dan di sini langsung saja ke videonya, guys. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Dimulai dari atas ya. Di sini ada import, dan import terdiri dari 4. Ada request, JSON, datetime, dan URL lib3. Keempat ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada request. Request ini berfungsi untuk mengirim HTTP request ke NX API. Lalu JSON fungsinya adalah untuk encoding dan decoding data JSON. Sedangkan datetime digunakan untuk mengambil waktu real time yang dipakai untuk log. Sedangkan URL lib3 fungsinya agar bisa mengatur warning SSL dari request HTTPS. Nah, ini fungsi URL lib-nya itu di sini. Fungsinya digunakan untuk menonaktifkan warning SSL. Jadi, ketika program dijalankan, tidak akan muncul tulisan warning insecure request warning. Nah, fungsinya supaya output terminal terlihat lebih rapi dan bersih saat program dijalankan. Lalu kita beralih ke bawahnya, di sini ada URL, switch user, switch password, dan headers. URL sendiri adalah endpoint API perangkat Cisco NXOS Sandbox. Sedangkan switch user dan switch password adalah yang nantinya digunakan untuk login ke Sandbox. Sedangkan headers fungsinya untuk menentukan format konten yang dikirim. Di sini aku pakainya JSON. Lalu kita masuk ke fungsi utama, yaitu send CLI comment. Jadi send CLI sendiri berfungsi untuk mengirimkan perintah CLI seperti show VLAN 10, no VLAN 20 ke perangkat Cisco melalui NX API, lalu mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Cara kerjanya yaitu mendeteksi apakah komen diawali dengan show. Kalau show, maka pakai mode CLI_show. Jika tidak, berarti komennya bersifat konfigurasi. Pakainya mode CLI_conf. Lalu, cara kerja lainnya membentuk payload JSON sesuai format API NXOS. Lalu mengirim HTTP post ke server dan mengembalikan respon dalam bentuk JSON. Ini send CL_CLI kurung buka komen kurung tutup titik 2. Lalu di sini ada ini. Ini adalah digunakan untuk menentukan tipe API. Jika komen dimulai show, maka CLI tidak mengubah konfigurasi. Intinya tetap CLI_show. Jika tidak, maka diasumsikan sebagai konfigurasi. Makanya ini pakai CLI_conf. Lalu ada payload yang dikirim ke API. Yang ini adalah biasanya default to Sandbox. Output format JSON agar gampang di parsing. Lalu di sini juga ada mengirim request post ke API NXOS. Ada URL, data, out, dan verify. URL sendiri merupakan alamat API, data adalah payload JSON, lalu out ini adalah username dan password. Verify false.
agar sertifikat SSL tidak diverifikasi. Lalu return responded JSON ini merupakan fungsi untuk mengembalikan hasil respon dalam bentuk JSON agar bisa diproses fungsi lain. Lalu di sini juga ada fungsi isValidVillain. Fungsinya untuk memvalidasi VLAN ID. VLAN hanya valid jika berisi angka yang nilainya di antara 1 sampai 4094. Fungsi ini bisa dipakai sebelum melakukan create, update, delete agar VLAN tidak salah input. Lalu di sini ada juga fungsi log activity, fungsinya untuk mencatat semua aktivitas pengguna ke file log.txt. Gunanya sebagai bukti aktivitas atau untuk debugging kalau ada kesalahan. Kita ini. Lalu di bawahnya juga ada get VLAN list. Fungsinya mengambil daftar VLAN dari pelanggan dengan melakukan pengiriman perintah seperti show VLAN brief, memparsing JSON hasil respon, dan juga yang lain. Kalau dan ini nih, return kurung tutup ini, fungsinya jika terjadi error maka dikembalikan ke list kosong. Kalau di sini juga ada pretty print VLAN, fungsinya untuk menampilkan format VLAN dalam bentuk tabel supaya lebih rapi. Lalu di sini ada juga check connection, berfungsi untuk menguji apakah program berhasil terhubung ke NX API. Cara kerjanya, user mengirim perintah show version. Jika respon berisi kunci, berarti koneksi berhasil. Jika tidak, berarti gagal. Jika terjadi error, maka akan menampilkan error seperti itu. Oke. Di sini kita disuruh menjelaskan fungsi dari create VLAN. Nah, create VLAN itu dia itu digunakan untuk mengupdate atau membuat VLAN. Dan alurnya itu di sini kita pertama mengupdate atau membuat VLAN. Dan yang kedua itu kita kalau menginput atau memasukkan nama VLAN. Dan yang ketiga itu kita menyatat kegiatan ke log create atau update di sini. Dan keenam itu kita disuruh tampilkan respon API dalam format JSON yang di bagiannya ini. Oke, yang kedua kita menjelaskan tentang fungsi dari read VLAN. Di sini ada 6 submenu dan itu pertama tampilkan VLAN dalam JSON dan yang kedua itu tampilkan dalam berbentuk tabel atau di sini pretty print dan yang ketiga itu kita cari VLAN berdasarkan ID. Keempat, cari VLAN berdasarkan nama dan kelima itu hitung jumlah total VLAN dan yang keenam kembali ke menu sebelumnya. Oke, di sini kalau misalkan kita submenunya hasil submenunya di sini. Nah, yang terakhir itu kita di bagian fungsi dari delete VLAN. Delete VLAN itu dia fungsinya untuk menghapus VLAN berdasarkan ID. Kalau untuk langkah-langkahnya di sini kita
pertama itu harus memasukkan ID VLAN yang pengen kita hapus. Nah, yang kedua itu cek apakah itu ID-nya valid atau tidak. Dan yang ketiga ini kita itu harus mengirim ke CLI yang bagiannya ini. Dan yang terakhir itu kita simpan log activity yang di sini. Nah, habis itu kita itu tampilkan respon API-nya dalam format JSON juga. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur tambahan. Yang pertama ada dev showing running config plan. Di sini tujuannya untuk melihat konfigurasi VLAN yang sedang aktif pada switch NXOS melalui NX-API yang menampilkan nama VLAN, daftar VLAN, dan konfigurasi lain yang terikat dengan VLAN. Yang pertama ada data send CLI. Ini digunakan untuk mengirim perintah CLI ke perangkat. Kemudian ada config data INC API. Ini digunakan untuk mengambil hasil dari JSON. Kemudian ada return config. Return config ini untuk mengembalikan ke konfigurasi awal. Kemudian ada escape error. Ini digunakan untuk menampilkan pesan error. Yang kedua ada dev backup config. Ini digunakan untuk membackup file dari NXOS ke file lokal agar ketika melakukan perubahan atau update file yang sudah tersimpan di file lokal, filenya tersimpan dalam bentuk txt. Yang pertama ada timestamp. Timestamp ini digunakan untuk membuat tanggal unik. Kemudian ada fwrite strconfig. Ini digunakan untuk menyimpan isi konfigurasi ke file. Kemudian ada log activity. Ini digunakan untuk mencatat aktivitas ke log menggunakan log activity ini. Kemudian yang ketiga ada export JSON. Export JSON ini digunakan untuk mengekspor daftar VLAN ke file JSON. Yang pertama ada get VLAN list. Ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan seluruh data VLAN dari fungsi get VLAN list. Kemudian ada log activity. Ini digunakan untuk mencatat aktiviti ekspornya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita run dulu programnya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Jadi ketika kita akan semisal kita membuat create, kita pilih menu nomor 2, masukkan VLAN ID, terserah kita misal 009 564 ya, lalu masukkan nama VLAN misalnya OCD. Ini berarti sukses. Kita bisa cek melalui sandbox. Nah, masuk ya. Ini masuk. Oke. Lalu pada ketiga adalah delete VLAN, Mas. Misal kita ingin menghapus VLAN dengan ID 236.
sukses. Kita cek apakah benar. Nah, 236 udah nggak ada ya. Berarti sukses. Lalu selanjutnya nomor 1 ini, menu 1, create villain. Itu membaca. Nah, create villain, submenu. Yang pertama, show all. Nah, ini data-data yang ada pada program. Ini yang dimasukkan tadi. Lalu yang kedua, tabel villain. Nah, menampilkan dalam bentuk tabel. Ini tadi pakainya yang pretty itu. Ini pretty print villain. Lalu kita mencari villain melalui ID. Lalu kita pilih yang ketiga, masukkan villain ID. Lupa. Misal kita ingin mencari villain nomor 213. Nah, ini akan muncul. Lalu kita cari villain by name. Nama villain kecil. Nah, muncul. Lalu ada juga menu untuk menghitung jumlah villain. Totalnya ada 8. Apakah benar 8? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ada 8. Setelah itu kita kembali. Nah, di nomor 4, melakukan backup config ke file. Kita tunggu dulu. Lumayan lama. Tunggu ya. Ketika mengekspor emang lumayan lama. Lama banget. Nah, sudah berhasil backup, disimpan ke file backup villain 2005 18.5. Berarti ini kita lihat. Nah, ya teman-teman. Oke, yang terakhir ada menu export villain semua villain ke JSON. Berhasil diekspor ke villain export to JSON. Nah, ini. Nah, semuanya sudah masuk ke sini ya teman-teman. Oke. Lalu nah, terakhir ada menu exit. Keluar program. Sampai jumpa. Selesai.